Selamat Iya, sore. selamat sore sahabat Zesia. Sekarang kita tetap di daerah Kabupaten Grobogan, Kecamatan Keradenan, Kecamatan Keratenan. Ini tempat wisata Duku. tua ya. Dalam sejarah tercatat namanya Bledug Kuwu ya. Bledug Kuwu dengan historikalnya masih dengan cerita legenda dari Kabupaten Grobogan, Aji Saka ya. Prabu Aji Saka yang mengalahkan Prabu Dewata Cengkara. Dulu istilahnya dalam histori sejarahnya eh, ada seekor Ular naga. ular naga raksasa yang datang menemui ke keraton Prabu Aji Saka dan mengaku sebagai anaknya. Nah, sang Prabu Aji Saka waktu itu heran gitu loh, setengah tidak percaya, tapi sang ular berusaha meyakinkan bahwa dia itu adalah anaknya ketika dulu Prabu Aji Saka bertandang ke ini Kabupaten Grobogan waktu masih dikuasai oleh seorang raja raksasa Dewata Cengkar. Dia pernah kencing. Nah, air kencingnya itu diminum oleh seekor ayam betina. Nah, akhirnya bertelur. Menurut cerita seperti itu ya, ayam betina bertelur. Herannya lama tidak menetas, hampir 1 tahun. Ketika menetas dia berwujud sebagai ular. Nah, dia akhirnya mencari Prabu Aji Saka dalam perjalanannya, terus mengaku Prabu Aji Saka akhirnya mensyaratkan 2 syarat. Karena waktu Prabu Dewata Cengkar sudah dikalahkan hingga terjatuh di pantai selatan, berubah wujud menjadi seekor buaya putih. Nah, sang Prabu Aji Saka kepada si ular yang mengaku anak ini mensyaratkan kalau kamu bisa membunuh buaya tersebut, jelmaan dari Prabu Dewata Cengkar, itu syarat pertama harus dituruti. Yang kedua, ketika menuju pantai selatan untuk mencari keberadaan wujud daripada buaya putih itu, harus melewati bumi alias masuk ke dalam bumi, tidak boleh lewat atas tanah seperti itu. Nah, Alkisah setelah dikalahkan, beliau pun kembali membawa ini kepala pasang kepala ini, kepala apa? Oke. Oh, ini garam ya, Pak ya? Siap, siap, Pak. Oke. Ini yang udah panen itu tadi pagi. Nah, ini. Wah, tuh suaranya. Beleduk. Beleduk Kuwu namanya. Karena ini terletak di Desa Kuwu ya. Nah, suaranya seperti gelembung. Nah, itu meletus dan terjadi secara berulang-ulang fenomena alam. Kalau menurut historikalnya seperti itu. Kita kembali ke cerita rakyat. Jadi ketika legislasi ular setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang berwujud buaya putih, dia membawa kepala sampai leher dengan pesan sang ayah Prabu Aji Saka harus lewat perut bumi alias tidak boleh lewat di atas tanah. Nah, ketika kembali ceritanya dia tersesat berapa kali, tidak langsung ke depan istana sang Prabu. Nah, bekas daripada dia naik ke atas ini salah satunya menurut Alkisah nih. Jadi dulu bekas ketika sang ular ke atas, akhirnya salah masuk lagi sampai 9 tempat seperti ini. Nah, di bahasa ini lumpur ya, seperti itu bluduk. Dan akhirnya ini mungkin ya mitosnya seperti itu. Jadi terowongan yang dilewati sang ular itu memang dari pantai selatan. Makanya Bledug Kuwu ini
sama penduduk warga Kuwu ini juga dijadikan bahan untuk membuat garam gitu. Jadi ada air garam seperti itu. Fenomenanya Bleduku seperti itu ya. Tuh kan. Ini ya. Selamat sore sahabat Sesia. Masih melaporkan dari situs peninggalan wisata Bledug Kuwu yang terletak di Desa Kuwu, Kabupaten Grobogan. Nah ini ya. Nah itu kenapa dinamakan Bledug? Karena suaranya nah itu bergemuruh, bleduk gitu ya, dalam frase bahasa Jawa. Nah Kuwu karena tempatnya ada di Desa Kuwu. Nah ini mengandung air seperti air laut ya, makanya bisa dibuat sebagai untuk pembuatan garam sama warga sekitar di sini. Dan ini terjadi terus menerus berulang-ulang mulai dari zaman dahulu kala ketika ini ditemukan gitu. Ya, mungkin hampir mirip sama lapindo ya dan gasnya. Nah berulang-ulang seperti itu sahabat Sesia. Kelihatan masih tenang. Nah seperti itu, jadi kayak ada tekanan dari dalam gitu ya. Wah, wah, luar biasa keagungan Tuhan, fenomena alam dari Bledug. Besar sekali. Nih guys, sahabat Sesia, olahan garam dari ini air Bledug Kuwu. Garam kristal benar-benar bersih, jernih ya, kristal sekali. Nih, ini air destilasinya ya. Untuk bahan garam, padahal jauh dari laut ya, jauh sekali. Kabupaten Grobogan ini berada di tengah-tengah. Kalau mau ke pantai selatan juga jauh, pantai utara pun juga jauh. Tapi menurut fenomena dan kisah yang terjadi emang seperti itu. Jadi karena bekas jalan yang ditempuh oleh sang ular sebagai anak Prabu Haji Saka, harus ke pantai selatan untuk mengalahkan sang buaya putih perwujudan dari Prabu Dewata Cengkar, sang raksasa yang durjana waktu itu. Jadi bekas terowongan dia melewati bawah tanah seperti itu, akhirnya dicocok logikan dari air pantai laut selatan pun mengalir gitu ya. Makanya di sini ada air lautnya gitu loh yang terbawa. Wallahu a'lam bishawab ya kalau untuk seperti itu. Kita bersyukur dan semua yang ada di dunia ini sudah merupakan liku-liku cerita yang semuanya juga sebenarnya menunjukkan keagungan, kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha segalanya di dunia.